Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Pak, perkenalkan dirinya. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Perkenalkan, saya Muhammad Andis Adnan, mahasiswa S2 Magister Administrasi Publik Universitas Kediri. Nomor NIM saya 2024 020 20 354. Alamat saya Tulungagung, dan saat ini kita menyajikan podcast bersama dalam rangka kita berbicara mengenai inovasi pelayanan publik. Oke, sebelum melanjut ke pembahasan, tolong jelaskan apa saja keunggulan dari MAP Unik. Terima kasih Mas Wahyu. Bahwasanya saya memilih untuk kuliah di Magister Administrasi Publik MAP Ya. atau Universitas Kediri yang beralamat di Kediri itu karena saya melihat bahwa pekerjaan saya di KBIH Al-Hikmah atau Kelompok Pimpinan Ibadah Haji Al-Hikmah ini menuntut untuk kita memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah haji, ya. Baik itu jamaah yang mulai mendaftar maupun jamaah yang sudah waktunya untuk berangkat haji, termasuk juga pelayanan kita kepada jamaah umroh. Untuk itu saya memutuskan untuk bergabung dengan MAP di Universitas Kediri. Mungkin perlu juga saya jelaskan secara umum bahwa Universitas Kediri yang beralamat di Kediri ini memiliki banyak fakultas, ya. Fakultas-fakultas yang bisa diambil. Jadi selain MAP juga ada fakultas-fakultas lain yang misalnya Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan sekarang yang menarik itu ada Fakultas Kedokterannya, Kedokteran Gigi. Baru ya? Baru. Jadi itu fakultas-fakultas yang ada di Universitas Kediri. Selain itu Mas Wahyu, lokasinya kampus Unik ini cukup asri, berada di lereng Gunung Wilis, ya. Jadi arah barat dari kota Kediri, tapi masih wilayah kota, sehingga suasana yang mendukung, suasana lingkungan yang asri dan udara yang sejuk itu mendukung faktor belajar dan mengajar di sana. Selain itu juga bahwa Universitas Kediri ini juga didukung oleh dosen-dosen yang kompeten dalam bidangnya. Kalau jurusan Magister Administrasi Publik ini diampu oleh dosen-dosen atau pendik yang semuanya doktor, ya, bergelar dokter atau S3, sehingga sangat mumpuni untuk belajar di sana. Selanjutnya tolong jelaskan apa aja itu inovasi pelayanan publik. Iya Mas Wahyu, pada zaman sekarang ini kan kita itu perlu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Betul. Jadi kalau zaman dulu itu masyarakat itu dipersulit dalam hal birokrasi, sekarang itu bukan zamannya lagi. Justru pemerintah itu harus mempermudah cara diakses oleh masyarakat. Ambil contoh aja, kalau di sekarang kan di kota, kebetulan saya tinggal di kota Tulungagung, itu kan ada mall pelayanan publik. Ya, ada. Alun-alun. Artinya apa? Segala kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik, mulai dari catatan sipil sampai kepada pajak, semuanya berada dalam satu titik. Kalau zaman dulu kita mau ngurus KTP aja misalnya, kita susah banget. Dimulai dari RT, kemudian ke RW, ke kepala desa, ke kecamatan, ribet, banyak waktu yang terbuang. Iya. Belum lagi kalau misalnya Pak Camatnya tidak ada, petugasnya tidak ada, kita mau minta tanda tangan kan susah. Bahkan sekarang di mall juga bisa buat paspor. Betul, ya. Nah, sekarang dengan inovasi pelayanan publik itu, di mana one gate system, segala sesuatu bisa kita capai dalam satu titik, sehingga tidak perlu membuang banyak kesempatan. Dan inovasi seperti ini harus dilakukan tidak hanya di
catatan sipil, tapi juga di divisi yang lain, seperti misalnya paspor tadi, Mas Wahyu ya. Apalagi pekerjaan kita ini sangat berkaitan dengan pasporisasi. Nah, karena kebetulan kita ini berada di KBIH, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, KBIHU ya, Kelompok Bimbingan Haji dan Umroh, sehingga kita setiap saat itu memerlukan pelayanan paspor secara cepat. Kita mungkin kalau kantor imigrasi terdekat dari Tulungagung adalah di Kediri atau di Blitar. Tapi dengan ada mall pelayanan publik ini, sehingga kita bisa mendapatkan paspor secara cepat, secara tidak perlu jauh. Selama persyaratan itu memenuhi syarat, kita langsung bisa ke sana. Apalagi paspor itu kan hal terpenting dari proses haji dan umroh. Sangat penting. Tanpa adanya paspor itu juga tidak akan bisa berangkat. Selanjutnya ini Pak, terkait dengan KBIHU, bagaimana pelayanan publik yang ada di sana? Ya, jadi berkaitan dengan pekerjaan kita, kebetulan kalau mahasiswa MAP itu kebanyakan kan PNS ya, ASN. Ada yang sebagai lurah, ada yang administratur, ada yang sebagai camat, ada yang anggota dewan. Nah, mungkin saya itu satu-satunya mungkin atau salah satu yang bukan ASN. Tetapi pekerjaan saya juga berkaitan dengan pelayanan publik, yaitu publik yang mau berangkat haji atau berangkat umroh. Nah, itu pekerjaan yang sudah kita tekuni atau yang sudah kita mengabdi sejak tahun 2005. Itu sangat penting. Jadi ketika saya belajar tentang inovasi pelayanan publik ini, saya selaku salah satu pimpinan di KBIH ini juga kita harus melakukan inovasi juga, Mas, dalam melayani publik atau masyarakat. Misalnya begini, ketika masyarakat ini sebenarnya KBIH itu kan tempat untuk orang berangkat haji ketika porsinya sudah datang. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang mau daftar haji itu datang ke sini. Itu sebenarnya dalam tanda kutip sebenarnya kurang tepat, tapi karena KBIH itu adalah sumber informasi, tidak apa-apa, mereka kita terima, kita antarkan. Dan Mas Wahyu ini salah satu petugas yang bisa mengantar, bahkan kemudian mengawal pendaftaran jemaah haji, memberi informasi juga sedetail-detailnya apa saja yang diperlukan ketika mendaftar haji. Jadi ketika mereka mau datang berangkat, kita siapkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan, termasuk nama yang tepat, karena nanti kalau tidak ini akan banyak perubahan yang akan merepotkan mereka di akhirnya pada akhir ketika mau berangkat. Jadi misalnya ambil contoh ya, saya ketika seseorang mau berangkat haji, maka yang akan kita perlukan ada yang pertama, mereka menyiapkan KTP, KK, kemudian juga data pembandingnya itu meliputi ijazah, akte, sama buku nikah. Dan itu mereka harus, namanya ini harus linear, harus persis sama, baik ejaan maupun spasi dan sebagainya. Nah, kalau sudah sama persis, mereka menyiapkan uang untuk pembayaran porsi awal sebesar 25 juta. Kita mengantarkan ke bank penerima setoran haji, kemudian kita antarkan ke Kementerian Agama sampai mereka mendapatkan nomor porsi. Itu salah satu inovasi kita dan bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian itu baru awal ketika mereka mau mendaftar untuk mendapatkan porsi. Nah, kadang-kadang ada orang yang bertanya juga kepada kita, Bapak, saya kapan berangkatnya? Nah, itu. Kita juga menyiapkan sebuah inovasi dengan aplikasi, dengan sistem aplikasi Haji Pintar, bahwa kita akan mengetik nomor porsi mereka, langsung kita ketahui estimasi pemberangkatnya. Karena ini disebut estimasi, maka tentu tidak 100% benar. Jadi ada kebanyakan adalah malah maju. Nah, karena setiap tahun itu pemerintah akan mendapatkan porsi tambahan
Nah, porsi tambahan ini bisa mengurangi daftar antrian yang itu ketika di awal perjalanan. Nah, kemudian ketika mereka mendekati tahun keberangkatan, nah ini yang banyak hal yang harus kita lakukan. Kita mungkin akan membedakan mereka dalam 3 macam calon jamaah haji, Mas Bayu ya. Yang pertama adalah calon jamaah haji yang porsi masuk. Jadi porsinya sudah aman masuk ya. Sudah dipastikan berangkat. Sudah dipastikan berangkat. Nah, mereka tinggal mengikuti rangkaian manasik haji dan persiapan-persiapan surat menyurat, termasuk berkas-berkas untuk berangkat haji. Yang kedua adalah jamaah haji yang termasuk dalam kelompok cadangan. Ya. Yang ketiga adalah kelompok penggabungan. Ya, benar penggabungan. Ya, penggabungan sama pendamping. Nah, penggabungan dan pendamping itu satu titik. Jadi porsi masuk, yang kedua cadangan jamaah haji, yang ketiga adalah penggabungan dan pendamping. Ini perlu juga mendapatkan pelayanan karena masing-masing karakternya berbeda. Yeah. Kalau porsi masuk sudah aman, mereka masuk jamaah haji, mereka tinggal kita data, kita buatkan manifest, maka porsinya masuk sesuai jadwal keberangkatan mereka. Tetapi yang cadangan ini tanda tanya. Ada tanda tanya kecil, ada tanda tanya besar. Yeah. Nah, dalam bahasa sehari-hari disebut cadangan cetek dan cadangan dalam. Jadi kalau cetek itu nomornya masih dekat dengan nomor reguler itu biasanya bisa berangkat. Tapi yang dalam itu kadang-kadang berangkat, kadang-kadang tidak bisa berangkat, atau dia masuk kepada tahun depannya, atau bisa kalau mereka terlanjur lunasi namanya lunas tunda pada tahun yang akan datang. Kemudian 2 kelompok tadi yang lain yang juga harus kita perhatikan itu adalah penggabungan dan juga pendamping. Nah, penggabungan ini adalah saudara digabung dengan saudaranya yang mahram ya, mahram. Kemudian suami digabung dengan istri atau kebalikannya. Apa lagi? Orang tua menggabung ke anak atau kebalikannya. Oh ya, orang tua menggabung kepada anak atau kebalikannya. Yeah. Nah, itu penggabungan ya. Jadi tadi dimulai dari saudara laki-laki menggabung kepada saudara perempuan atau sebaliknya. Bisa. Yang kedua, orang tua menggabung kepada anak atau sebaliknya. Atau anak kepada orang tua. Suami menggabung kepada istri atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Terus apa lagi? Sudah ya? Ada lagi pendamping, Mbak. Nah, pendamping itu untuk lansia. Oh ya, pendamping itu adalah untuk lansia. Mereka lansia yang masuk kelompok lansia tahun 2025 ini adalah usia 85 tahun. Walaupun mereka baru mendaftar 5 tahun tunggu. Nah, si orang tua ini bisa narik anaknya, menantu juga bisa, atau menantu dibuktikan dengan bukti yang sah ya. Kalau menantu biasanya dengan kakak dan buku nikah anaknya. Nah, seperti itulah pelayanan kita kepada jamaah haji, dan kita sudah memiliki sistem yang baik sehingga jamaah haji ketika datang itu mereka sudah langsung mendapatkan jawaban dan mendapatkan informasi yang benar. Nah, pelayanan publik kepada masyarakat ini untuk di KBIH itu selain haji yang seperti tadi, itu ada proses yang kita juga akan memerlukan banyak energi, yaitu ketika jamaah haji ini sudah berangkat. Sudah berangkat, dia menuju ke Mekah. Nah, kita ini mengawal perjalanan jamaah haji itu di Mekah sana, itu kita kawal dengan sebaik-baiknya, dan keluarga yang ditinggalkan atau keluarga yang di Indonesia itu juga mendapatkan informasi sebenar-benarnya tentang kondisi orang tuanya. Pelayanan kita seperti itu.
Kemudian satu lagi mungkin saya tambahkan, Mas Wahyu, yaitu pelayanan kita terhadap umroh. Ya. Karena KBIHU itu pelayanan kita juga termasuk umroh itu. Jadi kita memberikan pelayanan kepada umroh. Kita memiliki kelas-kelas umroh. Mungkin kita bedakan mulai dari sisi jumlah hari, itu dari 9 hari, 12 hari, 16 hari. Dari sisi kelas pemberangkatan, itu ada yang umroh promo, ada yang umroh reguler, ada yang VIP. Jadi yang membedakan itu adalah kalau umroh yang membedakan antara promo, reguler, sama VIP itu adalah hotelnya, terutama jarak, pesawatnya, full service atau pesawat budget, transit atau tidak, dan seterusnya. Saya kira panjang lebar tentang pelayanan publik kita kepada masyarakat itu seperti itu, dan kita berharap bahwa kita akan terus melakukan inovasi pelayanan publik ini kepada masyarakat sehingga masyarakat itu akan terlayani dengan sebaik-baiknya. Dan kerjasama KBIA ini secara lintas sektoral itu kita juga dengan kalau dari sisi Kementerian Agama itu dengan KUA dalam urusan surat nikah, dan dengan Kementerian Agama terutama penyelenggara haji dan umroh atau PHU dalam urusan data haji, dengan Pemda atau Dukcapil ya dalam urusan legalitas surat menyurat. Ketiga unsur ini terkait sekali dengan pelayanan kita kepada masyarakat. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Jadi tadi kan disebutkan kalau kita selalu memberangkatkan umroh setiap bulannya. Iya. Nah itu apa saja Pak fasilitas yang dapat dari pemberangkatan umroh? Iya. KBIA Hikmah. Jadi KBIA Hikmah ini salah satu lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya juga kepada jemaah haji dan umroh. Untuk umroh ini fasilitas yang kita dapatkan, jadi untuk jemaah umroh ini kita mendapatkan fasilitas tiket pesawat PP, hotel selama di Mekah dan di Medina, kemudian juga akomodasi hotel dan makan, terus juga kita mendapatkan koper, tas tenteng, tas paspor, ya, air zam-zam, fasilitas pendampingan tour leader dan muhawif, kemudian manasik umroh atau baik ubudiyah maupun ke lapangannya itu selama 2 hari, dan antar jemput dari Tulungagung ke Bandara Juanda, baik pemberangkatannya maupun pemulangnya. Itu fasilitas-fasilitas yang kita sudah sangat lengkap. Oh ya Mas Wahyu, kita kembali ke pelayanan publik ini. Kita berkomitmen bahwa pelayanan publik sebaik-baiknya yang kita berikan kepada masyarakat itu kita jaga agar tidak menimbulkan biaya tambahan kepada masyarakat. Jadi mereka mendapatkan fasilitas pelayanan publik itu, tetapi tidak mendapatkan tidak mengeluarkan biaya ekstra. Tetap nihil ya, istilahnya kita sebut bahwa nihil biaya ekstra, kecuali biaya-biaya resmi yang sudah kita keluarkan. Kita jaga komitmen bahwa pelayanan publik itu tidak berbiaya, apalagi biaya-biaya yang tidak resmi. Nah itulah yang sekarang ini yang coba diberantas, yang seharusnya coba diberantas oleh pemerintah. Dengan hadirnya mall pelayanan publik misalnya yang salah satu titik, jangan kemudian muncul biaya-biaya jalan pintas sehingga gratifikasi dan sebagainya, sehingga itu kontraproduksi dengan pelayanan kita kepada masyarakat. Iya. Saya kira itu Mas Wahyu. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat kepada masyarakat ya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya. Kalau akhiri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.